Pada pembahasan sebelumnya, kita telah memahami bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hubungan manusia dalam kelompok atau masyarakat. Sosiologi memiliki objek kajian yang luas karena di dalam masyarakat terdapat keluarga, politik, agama, pendidikan, hukum, serta masyarakat yang berdiam di pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, sosiologi memiliki beberapa cabang ilmu. Apa saja cabang-cabang sosiologi? Berikut pembahasannya. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Oleh karena itu, sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, sosiologi juga memiliki objek penelitian yang luas. Agar dapat fokus mempelajari bidang-bidang tertentu dalam masyarakat, muncul cabang-cabang dalam sosiologi sebagai berikut. Pertama, sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga mempelajari hubungan antar manusia di dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling kebergantungan. Sosiologi keluarga membahas kegiatan atau interaksi antar fenomena yang terjadi dalam keluarga. Aspek yang dikaji dalam sosiologi keluarga antara lain interaksi, pola, bentuk, dan perubahan yang terjadi dalam keluarga. Perubahan yang terjadi dapat bersifat dua arah, yaitu pengaruh perubahan atau pergeseran masyarakat yang berdampak pada keluarga, dan pengaruh sistem dalam keluarga terhadap masyarakat secara umum. Oleh karena itu, segala bentuk fenomena yang terjadi dalam keluarga menjadi fokus kajian dalam sosiologi keluarga. Misalnya, pola sosialisasi dalam keluarga. Sosiologi keluarga meliputi peranan keluarga dalam masyarakat dan peranan keluarga dalam perubahan sosial. Peranan keluarga dalam masyarakat. Keluarga berperan dalam membina dan membimbing anggota keluarga untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik secara fisik maupun budaya. Misalnya, orang tua mengasuh dan membentuk kepribadian anak-anaknya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Peranan keluarga dalam perubahan sosial. Keluarga berperan sebagai pelindung atau penyaring nilai-nilai sosial dalam masyarakat bagi anggota keluarganya, karena tidak semua nilai yang ada di dalam masyarakat bersifat positif. Misalnya, orang tua berperan untuk mengarahkan anaknya untuk selalu mempertimbangkan keputusannya dan tidak hanya mengikuti arus dari lingkungan sekitarnya. Kedua, sosial politik. Sosial politik mempelajari tentang fenomena politik yang berkaitan dengan cara mempertahankan kekuasaan individu atau kelompok dalam masyarakat dan mempelajari gejala sosial politik di masyarakat. Gejala sosial politik dapat berupa keterkaitan antara struktur sosial dan lembaga politik atau antara masyarakat dan negara. Sementara itu, ruang lingkup kajian sosiologi politik meliputi perilaku politik, lembaga politik, dan peranan politik dalam masyarakat. Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik, sebab negara memberikan hak dan kewajiban pada warganya untuk melakukan perilaku politik. Perilaku tersebut terdiri atas menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik atau lembaga swadaya masyarakat, dan berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan pesta politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang bagi kepentingan masyarakat agar tercipta keteraturan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat memiliki perbedaan nilai sosial atau tindakan yang dianggap baik dalam mengatur dan membentuk kekuasaan, termasuk dalam meraih kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga politik membentuk agar dapat mengatur nilai sosial dalam meraih kekuasaan, khususnya kekuasaan dalam negara seperti di pemerintahan atau lembaga legislatif. Peranan politik dalam masyarakat adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat melalui proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Ketiga, sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan fenomena dalam masyarakat dengan agama. Sosiologi agama berbeda dengan filsafat agama, sebab sosiologi agama tidak menilai kebenaran atas kepercayaan agama. Agama merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang perlu dipelajari. Tetapi, sosiologi agama hanya membandingkan dogma atau ajaran tak terbantahkan yang saling bertentangan. Sosiologi agama berusaha melihat pandangan agama dari para tokoh sosiologi yang mengalami gejolak antara agama dan perkembangan masyarakat. Sosiologi agama meliputi perilaku yang berhubungan dengan keyakinannya. Peranan agama sebagai lembaga sosial, peranan agama dalam perubahan masyarakat, dan peranan agama sebagai agen pengendali sosial. Perilaku manusia yang berhubungan dengan keyakinannya. Keyakinan merupakan prinsip dan pegangan dalam menjalani kehidupan, sehingga perilaku seseorang akan terpengaruh oleh kebenaran dalam keyakinan tersebut. Misalnya, apabila keyakinan seseorang mengajarkan bahwa menolong orang lain adalah perbuatan mulia, orang tersebut akan selalu berupaya untuk menolong orang lain selama hidupnya. Peranan agama sebagai lembaga sosial. Agama merupakan faktor penting bagi manusia dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Agama juga merupakan lembaga atau intuisi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah bagi ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam Indonesia. Pendidikan agama menuntun manusia untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup, dan alam sekitarnya. Contohnya, agama sebagai lembaga sosial selalu mengajarkan umatnya untuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Peranan agama dalam perubahan masyarakat. Dalam perubahan sosial, agama mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik karena memiliki pengaruh besar dalam menyatukan persepsi kehidupan masyarakat. Secara fungsional, agama menjadi perekat sosial, memupuk rasa solidaritas, menciptakan perdamaian, melakukan kontrol sosial, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, memotivasi dalam bekerja, dan memiliki peranan lainnya yang bertujuan untuk memelihara stabilitas sosial. Peranan agama sebagai agen pengendali sosial. Agama mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, sesama makhluk hidup, serta antar manusia dan Tuhan. Agama juga menanamkan keyakinan bahwa melaksanakan perintah Tuhan adalah perbuatan yang akan mendatangkan pahala, sedangkan melanggar perintah Tuhan adalah perbuatan dosa yang akan mendapat balasan. Oleh karena itu, agama memegang peranan penting dalam mengatur perilaku manusia. Keempat, sosiologi pendidikan. Para ahli memiliki definisi yang berbeda mengenai sosiologi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Sosiologi pendidikan menurut H. P. Fairchild dalam buku yang berjudul Dictionary of Sociology, Profesor Sosiologi dari New York University, H. P. Fairchild, mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental, seperti biaya pendidikan yang mahal dan kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di pedesaan. Sosiologi pendidikan menurut Profesor Dr. S. Nasution, M.A. Profesor Dr. S. Nasution, M.A. merupakan guru besar dan penulis buku sosiologi di Indonesia. Menurutnya, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar menjadi lebih baik. Proses pendidikan dilakukan dengan mobilisasi atau menggerakkan seluruh komponen pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, pemerintah bersama masyarakat ikut berperan aktif dalam keberlangsungan pendidikan yang baik dan merata. Sosiologi pendidikan menurut Enoch George Payne. Enoch George Payne adalah pendiri editor jurnal Sosiologi Pendidikan.
Menurutnya, sosiologi pendidikan adalah studi komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi sosiologi yang diterapkan. Sosiologi pendidikan menurut Dr. Andus Ari H. Gunawan. Ari H. Gunawan adalah penulis buku sosiologi pendidikan di Indonesia. Menurutnya, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi menggunakan pendekatan yang objeknya adalah masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, sosiologi pendidikan berupaya untuk mengkaji masalah-masalah pendidikan dengan pendekatan kemasyarakatan. Objek dalam sosiologi pendidikan adalah tingkah laku sosial yang terdiri atas tingkah laku manusia dan institusi sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Kajian sosiologi pendidikan meliputi peranan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi, peranan pendidikan dalam perubahan masyarakat, dan lingkungan pendidikan, serta peranan pendidikan sebagai lembaga sosial. Peranan lembaga sosial pendidikan dalam proses sosialisasi adalah mempersiapkan individu agar memiliki sikap dewasa di dalam masyarakat melalui proses pendidikan di sekolah. Sekolah bertanggung jawab pada hasil sosialisasi seorang anak dalam keluarganya sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut dan pada proses sosialisasi yang berlangsung di luar sekolah selama seorang pelajar mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Peranan pendidikan dalam perubahan masyarakat dan lingkungan pendidikan adalah memberikan nilai-nilai tertentu bagi seorang anak, terutama dalam membuka pikiran serta membiasakan pola pikir yang ilmiah atau terstruktur, rasional, dan objektif. Kemampuan memberikan nilai-nilai tersebut akan membantu seorang anak dalam menilai apakah kebudayaan masyarakat dapat memenuhi perkembangan zaman atau tidak. Peranan pendidikan sebagai lembaga sosial adalah sebagai institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah keluarga. Lembaga pendidikan akan memperkenalkan seorang anak kepada kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Misalnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah, seorang anak akan mendapatkan pengalaman berorganisasi dan bersosialisasi. Kelima, sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari kaitan antara fenomena di dalam masyarakat dan hukum. Sosiologi hukum meliputi perilaku masyarakat dalam hubungan dengan hukum yang berlaku, peranan hukum dalam masyarakat, dan peranan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak membahas substansi hukum dan penegakannya, tetapi lebih kepada konteks sosial masyarakat sebelum sebuah hukum berlaku dan diimplementasikan agar tercipta keteraturan dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku. Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peranan hukum dalam masyarakat. Hukum memiliki peranan besar dalam pergaulan hidup masyarakat sebab hukum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Hukum melindungi kepentingan individu dan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketentraman, serta menghindari perselisihan dalam bermasyarakat. Peranan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum. Agar hukum dapat ditegakkan di masyarakat, diperlukan lembaga-lembaga yang tegas untuk menegakkan hukum sesuai dengan proporsi dan ruang lingkupnya. Lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dan saling mendukung pada tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, lembaga kepolisian bekerja sama dengan kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga advokasi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum. Keenam, sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan mempelajari kehidupan masyarakat desa dan pola interaksi yang dilakukan sesuai dengan lingkungannya. Sosiologi pedesaan meliputi sistem mata pencarian hidup, sistem pola hubungan, sistem pola pemikiran, serta sikap dan sifat masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem mata pencarian hidup. Masyarakat pedesaan sebagian besar memiliki mata pencarian yang homogen atau sama dan bergantung pada sektor pertanian, peternakan, serta perikanan, seperti sebagai petani, peternak, dan nelayan. Sistem pola hubungan. Masyarakat pedesaan
memiliki hubungan kekerabatan yang erat karena penduduknya umumnya berasal dari keturunan yang sama dan memiliki pola hubungan yang bercirikan paguyuban. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh kemurnian hubungan batin serta bersifat alami dan kekal. Dasar hubungan dari paguyuban adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang bersifat bawaan. Sistem pola pemikiran. Masyarakat pedesaan umumnya memiliki pola pikir saling percaya satu sama lain dan memiliki tenggang rasa yang tinggi. Sikap dan sifat masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pedesaan dikenal aktif mempertahankan budaya gotong royong. Misalnya, masyarakat pedesaan akan bergotong royong membantu warganya yang membutuhkan bantuan, baik di saat mengalami musibah maupun saat musim panen. Ketujuh, sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari kehidupan masyarakat kota dan pola interaksi yang dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya. Sosiologi perkotaan hampir sama dengan sosiologi pedesaan karena mempelajari sistem mata pencarian hidup, sistem pola hubungan dengan orang-orang sekitarnya, serta sistem pola pikir masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan. Sistem mata pencarian hidup. Masyarakat perkotaan memiliki mata pencarian yang variatif dan cenderung terspesialisasi. Misalnya, insinyur, dokter, dosen, pengacara, akuntan, dan auditor. Sistem pola hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Masyarakat perkotaan memiliki mata pencarian yang variatif dan pembagian kerja yang kompleks sehingga cenderung sibuk kerja. Masyarakat perkotaan hanya memanfaatkan waktu luang dengan beristirahat atau berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, masyarakat perkotaan jarang melakukan kegiatan sosial dan bersosialisasi sehingga hubungan dengan lingkungan sekitarnya cenderung kurang erat dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan. Sistem pola pikir dalam menyikapi suatu permasalahan. Masyarakat perkotaan memiliki pola pikir yang kompetitif dan egosentris. Pola pikir tersebut disebabkan oleh upaya untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perkotaan cenderung apatis dalam bertetangga karena lebih memilih memikirkan diri sendiri dan keluarganya daripada mengurusi permasalahan orang lain. Selain cabang-cabang sosiologi yang telah disebutkan, masih ada cabang sosiologi lainnya yang akan bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Kondisi sosial masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu berkembang menyebabkan fokus kajian sosiologi semakin kaya dan spesifik. Akan tetapi, pada intinya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang membutuhkan pemikiran kritis dalam upaya menjelaskan munculnya berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat memahami akar permasalahan dan dampak dari fenomena tersebut. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa objek kajian sosiologi meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, muncul cabang-cabang sosiologi yang secara fokus mempelajari bidang tertentu di masyarakat. Misalnya, sosiologi keluarga, sosiologi agama, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi pedesaan, dan sosiologi perkotaan. Kajian sosiologi terus berkembang mengikuti fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga cabang-cabang dalam sosiologi juga akan semakin berkembang.